فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا Tanya تعلمون. jawab. Jawab secara ilmiah. Kemudian bagaimana dengan anak yang sudah remaja yang senang dengan K-pop ya, kemudian ngefans sama mereka, udah dinasehati tapi tetap masih ngeyel ya. Nah berarti memang ada yang kosong di dalam diri atau di dalam hati anak remaja kita tadi gitu loh. Kenapa? Karena ketika sesuatu yang kosong, yang tidak diisi ketika masih masa kanak-kanaknya, maka ketika diisi dengan yang lain, dengan keburukan, dia mengidolakan orang lain, maka tentunya untuk mengeluarkannya di sini ya memang nggak bisa instan. Kita butuh proses. Sebagaimana ya mohon maaf ya, kita biarkan ya mungkin ketika dia masih di masa kecilnya, mungkin bukan kita biarkan, cuman kita melakukan pendekatan yang kurang tepat. Sehingga akhirnya di dalam hatinya itu kosong dari orang yang bisa dia fans, yang bisa dia ngefans dengannya. Akhirnya kemudian ketika dia kenal dengan orang-orang yang seperti ini, akhirnya masuklah itu ke dalam dirinya. Jadi pendekatan kita adalah apa? Anak-anak seperti ini akan sulit kalau kita melakukan pendekatan dengan cara melabeli, dengan cara menghukumi, judging, kamu ini masa orang kayak gitu kamu. Nah, itu suatu hal yang seringkali tidak efektif gitu loh. Jadi yang harus kita lakukan adalah kita lihat ini ya, di antara metode hikmah yang diajarkan oleh ya Syekh Ahmad Nasir At-Tayyar di dalam kaidah pertama dari bukunya, yaitu la ibnaka fi sab'in wa adibhu fi sab'in wa sahibhu fi sab'in. Ya, bermainlah engkau dengan anakmu di 7 tahun pertama, kemudian ta'dib mereka di 7 tahun kedua, kemudian baru bersahabat dengan mereka di 7 tahun ketiga. Maka jadilah Anda sahabat. Jadilah Anda orang yang asik untuk diajak bicara. Kita bisa ngobrol dulu misalnya, Kak, kenapa sih Kak kok seneng sama ini sih Kak? Apa sih yang menarik darinya sih Kak? Apa sih yang menarik? Jadi kalau kita melakukan pendekatan tidak langsung kita menjelekkan, tidak langsung kita mengatakan ini buruk ini jelek, itu biasanya akan cenderung ya self defense, akan cenderung dia untuk dan dia merasa kalau orang tuanya itu kok nggak ngertiin dia itu. Jadi kita berusaha ini untuk ngertiin dia, kita coba cari tahu kenapa sih, apa yang menarik darinya. Nah, baru kemudian kita arahkan pelan-pelan gitu loh. Ya. Misalnya contohnya seperti ini. Nah, ya misalnya kita panggil dia kakak ya, Kak. Kamu ngefans sama Kim Jong Un misalnya. Itu anggap aja salah satu aktor Korea ya, meskipun saya tahu itu nama ini ya, presiden dari Korea Utara ya. Nah, kita bisa melakukan pendekatan seperti ini ya. Apa sih sebenarnya yang kamu sukai dari dia? Ganteng ya. Kamu tahu gantengnya dia itu yang pertama itu biasanya karena kosmetik. Coba kalau kosmetiknya hilang. Yang kedua, gantengnya dia cuma saat ini, nanti ketika dia udah tua keriput. Yang ketiga, kalau dia sudah mati, ya, udah hilang lagi itu. Jadi lalu baru kemudian kita arahkan ke berikutnya lagi ya. Yang namanya kegantengan nggak penting. Betapa banyak orang ganteng tapi ternyata akhlaknya jelek ya. Perbuatannya buruk. Jadi kita arahkan setelah itu ke yang namanya ketampanan, itu adalah pada inner beauty-nya. Nah, terus kemudian kita juga bisa ajak dia bicara lagi. Kamu tahu nggak, si Kim Jong Un ini nggak kenal kamu gitu loh. Dia nggak kenal kamu. Kamu mau sakit, mau ngapain, dia nggak peduli sama kamu. Kenapa kamu kok mau mempedulikan dia? Rasulullah SAW itu sangat mempedulikan umatnya. Ya, Nabi itu sangat mempedulikan umatnya. Nabi itu kepingin umatnya berada di dalam kebaikan. Kita ini umatnya Nabi. Nah, Nabi itu memperhatikan kita gitu loh. Lalu kenapa kamu lebih mendahulukan orang yang nggak pernah mempedulikan kamu, terus kamu melupakan ya sosok manusia yang paling hebat, paling mulia, kemudian kita lupakan gitu loh. Jadi lakukan pendekatan-pendekatan ya secara logik, karena ini anak-anak sudah remaja ya, kemampuan logiknya itu meskipun perempuan juga bagus dan baik. Ya kita aja diskusi pelan-pelan, dialog. Kaidahnya adalah sebelum Anda mengkoreksi dia, maka bangun koneksi dulu dengan anak Anda. Dan kaidah sebelum itu pula, sebelum Anda membangun koneksi dengan putri Anda tadi, dengan anak remaja Anda ini, bangun koneksi Anda dengan Allah. Niscaya Allah akan membantu koneksi Anda dengan putri Anda, sehingga Anda akan lebih mudah untuk mengkoreksinya. Jangan lupa banyak istighfar, banyak minta maaf, bahkan bertaubat kepada Allah. Kenapa? Keburukan anak kita yang ngefans sama orang-orang kafir seperti ini nggak lepas dari kesalahan kita. Karena itu, sebelum kita melangkah, kita dulu harus
istighfar kepada Allah, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab.